Baik, di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama saya Atam Rifai Sujumanto. Jadi di sini kita akan bahas klasifikasi menggunakan SVM. Ini merupakan pertemuan dari 7 machine learning. Jadi mungkin video kali ini saya akan coba menyikat dari 7 dan 8 yang akan menjadi satu video. Jadi di sini apa sih itu support vector machine. Nah, dalam kamusnya sendiri SVM atau support vector machine ini merupakan salah satu metode supervised learning yang dimana SVM ini memiliki konsep yang lebih baik daripada teknik lainnya. Karena kenapa menjadi lebih baik? SVM ini disebut-sebut mengatasi masalah klasifikasi dari regresi linear. Nah, regresi linear sebenarnya memiliki suatu masalah di mana ketika variabelnya itu tidak menentu, itu akan menjadi suatu masalah tersendiri. Jadi makanya di sini SVM ini menyempurnakan dari regresinya. Kemudian cara kerjanya SVM ini mencari hyperplane atau yang kita sebut itu biasanya titik tengahnya. Jaraknya hyperplane terbaik dengan menggunakan jarak maksimal antar kelas. Jadi dari setiap kelasnya ini merupakan diukur teman-teman, hyperplane itu berapa, dari jarak antar kelas itu berapa. Nah, nanti itu akan disebut sebagai Lanweras. Nah, Lanweras ini fungsinya membedakan antara kelas di dalam 3D atau kita sebut dengan plane similarity. Sedangkan untuk fungsinya itu digunakan untuk klasifikasi di dalam ruang kelas dimensi yang lebih tinggi disebut dengan hyperplane. Nah, ini untuk ibaratkan di mana itu hyperplane-nya. Nah, kalau kita lihat di sini ini which hyperplane, ya ini hyperplane-nya tengah-tengahnya ini teman-teman. Kemudian ini adalah untuk yang positif hyperplane, ini untuk negatif hyperplane. Kemudian jaraknya di sini ini merupakan margin teman-teman. Nah, sebenarnya kita hyperplane ini ditemukan SVM diilustrasikan seperti gambar yang ini yang di atas tadi. Ini merupakan posisinya yang di tengah-tengah antara kedua kelas. Artinya jarak antara hyperplane dengan objek-objek data ini berbeda dengan kelas yang berdekatan atau terluar yang diberi tanda bulat, kosong, dan positif. Dalam SVM ini, objek data terluar yang paling dekat dengan hyperplane disebut dengan support vector. Nah, ini ada beberapa codingan untuk penjelasan menggunakan SVM. SVM ini kurang lebih ini kayak gini codingannya. Jadi ini kita bisa buka dulu untuk yang collapse. Oke, kita udah masuk ke Google Collapse. Jadi di dalam sini ini ada import pandas untuk library-nya, kemudian ada input NumPy untuk library dari NumPy, kemudian matplotlib.pyplot untuk pyplotnya. Nah, di sini ada load breeze cancer, yaitu kanker breeze. Yang dimana di sini adalah data yang disediakan dari Google Collapse. Nah, di sini df cancer ini merupakan variabel yang di dalamnya terdapat data frame dari datanya sendiri teman-teman. Nah, datanya ini termasuk dari datanya, targetnya, kemudian ketika kita np.npad ini menambahkan dari paling atas tentang feature name dan target. Ini merupakan tabel baru yang akan kita coba. Oke, selanjutnya ini merupakan x.hit yang dimana artinya variabel x ini kita definisikan sebagai satu variabel yang memuat dengan semuanya kecuali drop target, yang artinya variabel target ini udah nggak masuk sini. Yang selanjutnya itu ada x.hit yang artinya untuk penampilan contoh dari datanya cukup dari data ke 0 sampai data ke 4. Ini cukup 5 data teman-teman. Nah, selanjutnya kita scroll down. Di sini ada def cancer data target. Artinya variabel y ini merupakan variabel yang di dalamnya cukup ada targetnya saja, dan y-nya ini berfungsi untuk memunculkan dari variabel y-nya sendiri. Kemudian di sini ada from sklearn.model section import time test split. Ini merupakan variabel untuk menggunakan time test splitnya supaya biar lebih singkat. Selanjutnya extend, xtest, ytran, dan ytest. Ini dibagi menjadi dua. Oke, kita lanjut. Nanti ketika udah, nanti ada print extend.set dan xtest-nya. Oke,
Kita lanjut di bawahnya, ini merupakan model SVG. SVG-nya itu sama ya dengan SVM. Jadi nanti kita tuh menggunakan fit-nya dulu atau modelnya untuk dilatih. Nah, ini di definisi untuk latihannya. Kemudian di prediksinya, prediksi dari datanya. Ini ada eskalarnya. Kemudian baru dari ketika udah selesai nanti di import. Nah, nanti hasilnya akan muncul ketepatan data akuratnya. Kurang lebih untuk yang pertemuan machine learning 7 ini seperti ini. Baik, kalau tadi saya di awal bilang untuk 2, kita akan lanjut ke pertemuan selanjutnya, yaitu ke bab selanjutnya, yaitu algoritma perception. Nah, salah sepertinya guys. Oke, kita lanjut di algoritma perception. Ini sebenarnya untuk tahap awal ini kita butuh penjelasan lagi tentang neural network. Jadi perception ini sebenarnya masuk ke dalam materi neural network. Apa sih itu neural network? Neural network ini merupakan model yang terinspirasi bagaimana neuron dalam otak manusia itu bekerja. Tiap neuron pada otak manusia ini saling berhubungan kan teman-teman. Jadi mereka saling terintegrasi satu sama lain sehingga informasi yang tadinya itu masuk mengalir ke segala arah, saling menyebabkan keterhubungan antara satu neuron dan neuron lainnya. Nah, kurang lebih ketika ini diimplementasikan ke dalam data science, nanti jadinya seperti ini teman-teman. Bisa lihat di sini dari gambar 1, tiap neuron ini menerima input dan melakukan operasi dot dengan sebuah weight, menjumlahkan weight sum dan menambahkan bias. Hasil dari operasi ini akan dijadikan parameter dari activation function yang akan dijadikan output dari neuronnya tersebut. Ini adalah struktur dari neuronnya. Oke, ini merupakan penjelasan dari activation function. Jadi activation function ini sendiri memiliki 3 tipe teman-teman. Itu yang pertama, linear function. Ini merupakan fitur default dari activation function. Jika sebuah neuron menggunakan linear function, maka keluaran dari neuron tersebut adalah weighted sum dari input plus biasnya. Selanjutnya, ketika sigmoid dan tanh function, ini merupakan opsi selain linear function. Jadi, mohon maaf. Jadi dari function tersebut ini biasanya antara 0 dan 1 sehingga rentang tan adalah dari min 1 hingga 1. Kedua fungsi ini biasanya digunakan untuk klasifikasi dua kelas atau kelompok data. Nah, yang ketiga ini ada ReLU atau non-linear. Kebalikannya dari linear activation. Dalam ReLU ini lakukan threshold dari 0 hingga tak terbatas atau infinity. Nah, ketika digambarkan dari grafiknya, maka nanti grafiknya akan seperti ini. Oke, nah kita mulai ke pembahasan algoritma perception. Algoritma perception ini adalah model jaringan yang terdiri dari beberapa unit masukan ditambah dengan sebuah bias dan memiliki sebuah unit keluaran. Fungsi tersebut dalam perception tidak hanya berupa fungsi biner 0 dan 1, melainkan berupa bipolar dengan 3 teman-teman. Bipolar itu 3, yaitu 1, 0 dan min 1. Untuk harga tersebut itu ditentukan dari 1 jika netnya itu lebih dari 0, lebih dari enggak dari alpha, lebih alpha. 0 ini merupakan min alpha net dan kurang dari alpha, dan dari min 1 ini netnya kurang dari min alpha. Nah, untuk tahap algoritma ini kurang lebih seperti ini teman-teman. Dimulai dari inisiasi, kemudian pengecekan, baru kita perbaiki bobot. Nah, nanti ini akan terus mengulang-ulang sehingga nanti dari algoritma perception ini menciptakan output yang lebih spesifik. Oke, kurang lebih penjelasannya untuk vlog dari pertemuan 2 tadi saya rangkum seperti ini. Terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Apabila ada penyampaian sama ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.